Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Aditya Budi Setiawan, CGB Angkatan Kelima Kabupaten Pemalang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan koneksi antar materi, yaitu budaya positif. Dalam koneksi antar materi, saya menghubungkan antara modul sebelumnya, yaitu modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif. Keempat modul ini dihubungkan menjadi satu dengan tujuan yaitu pencapaian profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Pada modul 1.1, Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam kehidupan tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam modul ini, filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro yaitu menuntun kodrat alam dan zaman, budi pekerti, dan berkarakter, dan terpusat pada murid. Pada modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, nilai dari guru penggerak yaitu reflektif, kolaboratif, inovatif, mandiri, dan berpihak pada murid. Peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan pada murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Nilai dan peran yang harus dimiliki seorang guru menjadi pedoman untuk mendidik anak bangsa menjadi pelajar yang mempunyai profil pelajar Pancasila yang merdeka, mengembangkan kemampuan anak didik sesuai potensinya, bakat, minat, kodrat alam, dan kodrat zamannya. Pada modul 1.3, visi guru penggerak, tujuan dari visi yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini menuju kondisi yang lebih baik. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang kita inginkan. Dalam penerapan visi, kita menggunakan model manajemen perubahan, yaitu inquiry apresiatif, IE. Model manajemen perubahan IE ini yang berkolaboratif dan berbasis kekuatan lingkungan sekolah. Kemudian penerapannya yaitu dengan menggunakan tahapan bagja. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pada modul 1.4 tentang budaya positif, berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan positif di sekolahan yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif itu antara lain disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, 5 posisi kontrol dengan menggunakan segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Refleksi pemahaman materi modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep ini yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal yang menarik dan di luar dugaan yaitu disiplin yang saya pahami sesuatu yang berhubungan dengan tata tertib, keteraturan, dan kepatuhan, sehingga disiplin lebih akrab dengan penghargaan dan hukuman,
Murid yang tidak disiplin akan mendapatkan hukuman dengan tujuan murid tidak mengulangi perbuatannya. Begitu juga sebaliknya. Murid yang disiplin mendapatkan penghargaan dengan maksud memberikan apresiasi kepada murid. Setelah mempelajari modul 1.4, ternyata pemahaman saya tentang disiplin kurang tepat. Hukuman dan penghargaan akan menjadikan anak tidak memiliki motivasi internal karena tidak berasal dari dalam dirinya sendiri. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantoro adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi kepada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa membangun motivasi internal murid dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal adalah hal yang sangat penting. Menciptakan budaya positif memerlukan kolaborasi dari seluruh komponen sekolah agar tercapai visi yang diharapkan. Mengidentifikasi kebutuhan dasar seorang murid dapat menjadi langkah awal dalam menerapkan kebiasaan positif. Posisi kontrol dalam menghadapi murid yang paling tepat adalah kontrol manager. Menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan yang terjadi pada anak adalah hal yang paling tepat. Pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya mengajar di kelas 7 SMP. Ketika mencoba berkolaborasi dengan murid untuk mendiskusikan keyakinan kelas, banyak di antara murid-murid yang masih bingung akan pendapat mereka tentang kebutuhan keyakinan. Hal ini disebabkan karena mereka tidak terbiasa untuk mengeluarkan pendapatnya, keinginannya, atau mungkin ini adalah sesuatu yang baru bagi mereka. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya sangat bersemangat untuk memunculkan pemahaman murid di kelas 7 karena di kelas tersebut adalah fase awal pendidikan di SMP. Akan sangat bermanfaat jika mereka memahami tentang sebuah keyakinan untuk memotivasi murid dari dalam dirinya sendiri. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik pada sekolah saya adalah: pertama, disiplin positif yang sudah muncul pada sebagian besar murid, karena memang kedisiplinan sudah ditanamkan dari rumah dan jenjang sekolah sebelumnya, walaupun kedisiplinan ini belum mengarah kepada disiplin yang positif, yang membangun sebuah motivasi internal. Kedua, nilai-nilai kebajikan. Kebajikan pada murid sebetulnya sudah ditanamkan dari kecil, dan itu merupakan potensi yang dapat dikembangkan. Apa yang perlu diperbaiki? Hal yang perlu diperbaiki adalah: pertama, membimbing murid mengembangkan nilai disiplin yang sudah ada pada murid agar menjadi disiplin positif, sehingga memunculkan motivasi internal. Yang kedua, nilai kebajikan yang sudah tumbuh pada murid juga perlu dikembangkan secara bersama agar dapat membentuk disiplin positif. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah merefleksikan diri, berdasarkan 5 posisi kontrol, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Perasaan saya saat itu benar dan sesuai. Menurut saya, menyadarkan murid akan kesalahannya yang telah diperbuat mempunyai tujuan agar murid mengerti akan kesalahan yang diperbuat, sehingga murid tidak mengulangi di kemudian hari. Namun, setelah mempelajari modul ini, ternyata posisi kontrol yang saya gunakan kurang tepat, karena berefek pada psikologis murid. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang?
Apa perbedaannya? Saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saya merasa bangga dengan murid saya. Mereka lebih menunjukkan rasa tanggung jawab saat memperbaiki kesalahan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas ataupun sekolah? Konsep-konsep lain yang perlu dipelajari untuk menciptakan budaya positif antara lain: 1. Konsep religius atau agama. Nilai-nilai agama yang sudah ditanamkan orang tua sejak dini dapat menjadi potensi yang dapat dikembangkan untuk memunculkan budaya positif. Mendasarkan perilaku pada nilai-nilai baik yang terdapat pada agama yang dianutnya juga dapat berpengaruh positif bagi murid. Kedua, konsep norma kearifan lokal seperti kebiasaan berbicara dengan bahasa Jawa Kramo, budaya 5S jika bertemu dengan orang lain perlu juga ditambahkan agar lebih memperkaya materi tentang proses menciptakan budaya positif. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya sudah melakukan tahapan itu walaupun belum seutuhnya sesuai dengan modul. Dulu, kontrol yang saya terapkan adalah membuat merasa bersalah. Saya mempraktekkan dengan cara validasi tindakan dengan bertanya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Atau, menurut kamu, apa kesalahan yang sudah kamu lakukan? Menstabilkan identitas dengan cara menanyakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kesalahan dalam belajar adalah hal yang sering terjadi. Dan sering juga saya menambahkan kata-kata seperti, saya sudah sering mengingatkan kamu berkali-kali, namun masih saja terjadi. Saya belum melakukan tahapan menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas keinginan saya sendiri sebagai guru. Demikian Bapak Ibu semuanya, koneksi antar materi modul 1.4 yang bisa saya laksanakan. Mudah-mudahan koneksi ini dapat bermanfaat. Salam dan bahagia.